Satu, saya orangnya adalah pemain yang saya nggak akan mau kalah dengan siapapun. Mau dia tinggi, mau dia gede, saya nggak peduli gitu. Saya akan mati-matian ya semampu saya gitu. Tinggal dia yang menang atau saya yang menang. Itu yang saya sampai hari ini juga terapin di dalam hidup saya. Selama itu untuk berjuang bukan buat diri saya sendiri, buat orang lain, saya nggak peduli siapapun itu. Gitu. Kalau saya merasa itu benar, saya akan tabrak tembok itu. Tinggal dua pilihannya, temboknya pecah atau kepala saya yang pecah. Tinggal dua itu aja. Saya cuma punya itu, saya nggak punya yang lain. Saya cuma punya kejujuran, saya mau kerja keras, saya pantang menyerah, saya akan maju terus gitu loh. Saya pilih olahraga bulu tangkis kenapa? Pertama adalah dari kecil ayah saya mengajarkan saya bermain bulu tangkis. Jadi di bulu tangkis itu kan dibutuhkan itu kalau menurut saya keuletan, kelincahan dan juga kekuatan. Itu yang agak berbeda dengan olahraga lain mungkin menurut saya. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu ya saya mau nggak mau jadi senang bermain bulu tangkis karena kan juga yang pertama waktu itu saya dari keluarga yang sederhana, nggak pernah pergi ke luar negeri. Kalau main badminton kan bisa jadi pergi-pergi ke luar negeri gratis dibayarin lagi. Di Japan Open apalagi itu turnamen yang paling berat waktu zaman itu karena nggak gampang menang di sana. Saya juga nggak nyangka bisa menang main double sama seniornya jauh lagi ya, Christian Hadinata bisa menang. Ya itu semua saya nggak pernah menyangka ya karena mungkin ya murahan Tuhan. Dan saya bisa main tunggalnya juga sampai ke final pun saya nggak menyangka walaupun kalah akhirnya sama senior sama Rudi Hartono. Waktu tahun 84 itu kan pertandingannya cukup ketat. Saya juga nggak mungkin sebenarnya bisa menang karena ada Miss Boone. Saya nggak pernah menang lawan Miss Boone waktu itu. Richard bisa ngalahin. Saya juga waktu itu orang tua saya sedang dirawat di rumah sakit karena kanker pankreas. Itu juga beban buat saya, tiap malam saya ke rumah sakit bergadang untuk jagain mama saya. Seringkali mesti lompat pagar karena diusir sama satpam karena udah lewat jam waktu besuk. Saya dengan Richard sama teman saya Bedin untuk ke sana. Dan mama saya juga cukup memberikan saya semangat walaupun dia sakit untuk saya bisa jadi juara di Indonesia Open tahun 84 dengan susah payah sih sebetulnya. Tapi ya itulah, mungkin saya lebih percaya kuasa Tuhan sama doa orang tua yang membuat saya bisa jadi juara di tahun 1984 Indonesia Open. Buat saya sendiri itu karir yang nggak mungkin lupa. Pada tahun 89 itu saya berhenti, mengundurkan diri. Yang pertama ayah saya bilang, kamu nggak mungkin bisa jadi juara lagi. Kamu latihan udah mati-matian. Iya, saya bilang. Hasilnya kan paling juga cuman sampai semifinal, finalis aja enggak. Jadi mendingan keluar aja dari pelatnas. Kasih kesempatan buat yang muda, kamu keluar aja. Percuma, kamu nggak bakalan bisa jadi juara lagi. Kalau ada yang ingat syukur, nggak diingat pun saya nggak akan pernah bilang itu karena sekarang saya bukan pemain bulu tangkis nasional, saya masyarakat biasa sama dengan yang lain, berarti ya udah saya juga sama dengan mereka. Itu kalau menurut saya nggak ada yang ya kalau diingat syukur, nggak diingat pun saya nggak akan pernah kecewa gitu. Ya inilah hidup kan, ada satu waktu kita diingat, ada satu waktu enggak, itu menurut saya.